Halo semuanya, kali ini gue kedatangan sebuah mechanical keyboard dari Rexus yang belum lama ini mereka rilis. Ini adalah Rexus Legionnaire MX-9P. Sebenarnya keyboard ini nih semacam facelift dari si Rexus Legionnaire MX-9 yang sebelumnya udah pernah gue review yang warna biru itu. Jadi video ini kayaknya nggak perlu panjang-panjang lah ya. Dari boxnya sendiri ya mirip-mirip lah sama si MX-9. Gak ada sesuatu yang perlu gue bahas di sini. Yang jelas ketika kalian buka boxnya, kalian langsung disambut oleh keyboardnya yang dibungkus oleh PE foam dan ada foam tebal juga pada bagian sampingnya. Untuk kelengkapannya, selain keyboard dan box, kita bakalan dapat buku-buku sakti, 4 buah spare switch, key puller, dan switch puller. So, berikutnya mari kita bahas desainnya. Ya, karena si MX-9P ini udah gue bilang merupakan facelift dari MX-9, jadi secara layout juga sama aja. Dia pakai layout TKL dengan konfigurasi floating keys, jadi bakalan gampang banget buat dibersihin. Terus di bagian atas arrow dia punya logo Rexus, di bagian samping tengah belakang dia punya kabel yang nggak bisa dilepas tapi udah braided. Di bagian bawahnya dia punya anglet feet 2 buah yang bisa ditilep, tapi sayangnya nggak ada rubber pad pada anglet feetnya ini. Terus dia juga punya 2 buah dummy rubber feet. Ya, ini cuma dummy doang karena sebenarnya plastik, yang beneran karet itu ada pada bagian sisi seberangnya. Overall memang dari case sampai ke kabel sama-sama aja dengan MX-9, bahkan urusan build quality juga sama-sama aja. Kalau Bentes masih ada flex karena memang bodinya ini full pakai plastik dari bagian bawah sampai bagian atasnya. Nah, sekarang mari kita bahas sesuatu yang bikin si MX-9P ini beda dengan MX-9 biasa. Jadi di MX-9P ini ada huruf P di belakangnya yang harusnya P-nya itu stands for pudding, karena memang di keyboard ini keycaps bawaannya adalah keycaps pudding. Dinamakan keycaps pudding karena pada sebagian besar permukaannya menggunakan warna yang biasa dipakai untuk ngediffuse cahaya, yaitu putih buram, sedangkan pada bagian lainnya menggunakan warna yang sesuai dengan warna case-nya. Untuk materialnya sendiri tentu saja masih pakai bias plastik dengan metode yang harusnya ini masuk ke double shot backlight. Jadi dia punya satu layer warna hitam dan satu layer lagi yang warna putih buram, terus disatuin atau ditumpuk. Teksturnya sendiri mirip-mirip dengan si MX-9 yang biasa, tidak terlalu kasar tapi juga tidak terlalu licin. Terus untuk layout keycaps dari MX-9P ini juga normal, dia bottom row-nya 1,25U, spacebar-nya 6,25U, shift-nya juga normal semua 2,25U sama 2,75U. Pokoknya ini layout keycaps TKL normal dah. Nah, gue yakin kalian udah pada tahu tujuan dari penggunaan keycaps pudding kayak gini nih biar apa? Sudah jelas jawabannya adalah biar RGB-nya makin keluar, makin pop up. Jadi karena memang sebagian besar permukaannya itu berperan sebagai diffuser cahaya, tentu saja RGB-nya itu jadi keluar banget, jadi nyebar banget dan menghasilkan warna yang cerah-cerah. Jauh lebih pop up daripada keycaps non-pudding yang ada di si MX-9. Jadi tentu saja MX-9P ini diperuntukkan buat kalian yang demen banget sama RGB. Apalagi RGB di MX-9P ini bisa kalian atur macam-macam, total dia punya sekitar 9 mode, bisa diganti-ganti via FN plus INS. By the way, RGB pada MX-9P ini bukan RG wannabe, dia RGB beneran karena per tombolnya itu bisa berubah-ubah warnanya. Nggak terpaku dengan baris ini harus warna apa, baris ini harus warna apa. Dan tentu saja dia juga udah punya shortcut untuk adjust brightness dan speed transisi via FN plus arrow. So, selain masalah keycaps tadi, sebenarnya yang lainnya itu sama-sama aja dengan si MX-9. Again, dia punya fitur multimedia shortcut via FN plus F1 sampai F8. Terus dia juga punya shortcut kayak email, browser, my computer, dan kalkulator pada FN F9 sampai F12. Tapi memang di sini agak ribet ya, karena kita harus sedikit menghafal shortcut-shortcut tadi gara-gara keycaps puddingnya MX-9P ini nggak punya sub-legend. Selain itu dia juga udah punya Windows Lock pastinya. Ya pokoknya kurang lebih sama semua dengan MX-9, hanya beda di keycaps aja. Bahkan untuk pilihan switchnya juga sama loh. Dia ini cuma punya opsi OTEMU Red sama satu lagi OTEMU Blue. Dan harusnya pas kalian lihat di bagian kelengkapan tadi, kalian tahu bahwa keyboard yang ada di gua ini adalah varian yang OTEMU Red. So saatnya kita typing test dulu, let's go.
So untuk feel-nya sendiri Otemu Red ya begitu, dia linear dengan actuation force yang cukup ringan. Jadi menurut gue ini enak untuk dipakai main game, tapi agak butuh pembiasaan diri buat typing, kecuali memang kalian gak suka typing di switch berat. Dan untuk stabilizernya ya ini masih rattle banget, dan itu wajar sekali karena stepnya dia ini tidak preloop. Bahkan step bawahnya Daksa yang preloop aja masih rattle. Untuk hilangin rattle emang bener-bener mesti tuning sendiri. Bedanya ada yang dari sananya itu udah minim rattle, tapi ada juga yang rattle parah. Tapi sejauh ini gue belum pernah nemuin step bawaan yang tanpa rattle sama sekali. Dan untuk yang terakhir nih, karena si MX-9P ini facelift atau ganti keycaps doang dari si MX-9 biasa, maka dari itu si MX-9P juga punya fitur yang dibawa dari si MX-9 biasa, yaitu removable switch atau hot swap, tapi dia pakai Otemu only socket. Jadi kalau kalian pengen ganti switchnya ya nggak universal, dia cuma compatible dengan switch yang pinnya itu mirip dengan Otemu, kayak contohnya Konten atau Gezu. Ya Gezu juga buatan Otemu sih. Dan by the way, PCB-nya si MX-9P ini cuma compatible dengan switch 3 pin alias flat mount. Jadi kalau kalian pengen swap ke yang PCB mount atau 5 pin, contohnya kayak Gezu Boba, Gezu Bubblegum, ya tentu saja kalian harus clipping 2 kaki plastik tambahannya. Tapi untuk pin tembaganya, karena Gezu itu buatan Otemu, itu bisa langsung masuk ke sini tanpa perlu dikikir, dipotong, dan segala macamnya. Terus untuk konten juga, konten kebanyakan flat mount 3 pin bisa masuk ke sini. Sama ada switch yang bernama KTT, katanya itu buatan konten, dan KTT itu ada yang 3 pin juga, kayak contohnya KTT Sea Salt. Harusnya itu masuk juga ke sini plug and play. Cuman karena gue belum pernah nyoba langsung, jadi gue belum bisa confirm. Gue baru nyobain Otemu sama Gezu doang di Otemu socket, itu plug and play. Ingat kalau Gezu ada masalah tadi, harus clipping 2 kaki plastik tambahannya. Ya, jadi gue capek ngomongnya. Segitu aja review dari gue tentang si Rexus Legionnaire MX-9P ini. Oh ya, gue belum sebutin harganya ya. Ini harganya kalau nggak salah ada di Rp539.000. Pokoknya linknya gue simpen di deskripsi di bawah. Dan kalau kita ngeliat perbedaan dengan si MX-9 biasa, MX-9 biasa itu harganya Rp409.000. Kalau nggak salah lagi. Jadi perbedaannya sekitar 130 ribuan. Nah, gimana 130 ribuan ini bang? Mending mana? Biasanya muncul pertanyaan kayak gitu. Gue nggak tahu di video ini bakalan muncul atau enggak. Ya, gue jawab aja dah pokoknya nih. Gue kasih pendapatnya. Perbedaan 130 ribu rupiah untuk dapat puding keycaps itu fine, oke gitu loh. Kalau kalian memang pengen RGB-nya lebih pop up, ya belilah yang puding, yang versi P-nya. Soalnya gini, kalau gue mikirnya gini ya, kalau kita beli si MX-9 tapi kita pengen RGB lebih pop up, terus kita harus beli keycaps puding lagi yang mana harganya biasa di atas 200 ribu, itu kan jadi lebih mahal. Mendingan ini beda cuma 130 ribuan doang. Dan kalau kalian beli MX-9 biasa terus kalian ganti keycaps puding, itu keycaps bawaan si MX-9 nya sayang banget gak dipakai gitu. Jadi kalau memang RGB-nya pengen yang pop up, pengen yang keluar banget, mendingan ngambil yang versi pudingnya sekalian. Oh ya, dan sebenarnya ada satu perbedaan lagi antara si MX-9P sama si MX-9 biasa, di mana si MX-9 biasa itu punya 4 varian warna, ada hitam, putih, pink, sama biru. Sedangkan untuk yang si MX-9P atau versi pudingnya ini cuma 2 varian warna, cuma warna hitam kayak gini sama yang warna putih. Udah, gitu doang. Jadi ya, segitu aja reviewnya. Thank you yang udah nonton, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.